Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Jurumiyah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasal ma'rifat dan nakirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal ma'rifatu khamsatu asya'a al-ismul mudmaru nahu ana wa anta, wal ismul alamu nahu zaidun wa makkata, wal ismul mubhamu nahu hada wa hadihi wa haula'i, wal ismul ladhi fihi al-alif wal lamu nahu rajuli wal gulami, wa ma wudifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Wan nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara, wa taqribu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam alaihi nahu rajuli wal gulam. Yang pertama, pengertian isim ma'rifat. Yang dinamakan isim ma'rifat adalah ma dalla ala muayyanin, yaitu kalimat yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tentu. Itu yang dinamakan ma'rifat menurut ilmu nahwu. Jadi kalimat yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tentu. Dalam isim ma'rifat ini ada 5. Yang pertama ada isim domir. Isim domir ini juga disebut dengan kata ganti, yang mana pengertiannya adalah ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Kalimat yang menunjukkan kepada mutakallim atau yang berbicara atau kata ganti orang pertama, mukhatab yang diajak bicara atau kata ganti orang kedua, dan ghaib yang dibicarakan atau kata ganti orang ketiga. Itu adalah yang dinamakan isim domir. Contohnya yaitu dari mutakalim ada lafaz ana dan nahnu, dari mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ghaib huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Jadi ini adalah isim domir yang merupakan isim yang termasuk kepada isim ma'rifat. Yang kedua ada isim alam. Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama, mau nama orang, tempat, atau nama yang lainnya. Isim alam itu setiap nama. Contoh di sini Zaidun yang merupakan nama orang, Zaid, Abdullah, Aisyah, yang menunjukkan nama orang. Ataupun di sini contohnya Makkah, menunjukkan tempat, Makkah, Madinah. Yang lainnya yang menunjukkan terhadap nama itu disebut isim alam. Ini juga termasuk kepada isim ma'rifat. Yang ketiga ada isim mubham. Isim mubham adalah isim yang disamarkan. Tapi meskipun disamarkan, isim mubham ini tentu, menunjukkan terhadap sesuatu yang sudah tentu. Dalam isim mubham itu ada 2. Yang pertama isim mausul. Isim mausul yaitu alladzi, alladzani, allati, allatani, alladzina. Ini merupakan isim mausul. Contoh ja'a alladzi qoma abuhu. Ja'a telah datang, alladzi qoma yang telah berdiri, abuhu bapaknya, alladzi. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang tentu,
Yang berdiri itu adalah abuhu, bapaknya, bukan orang lain. Yang kedua ada isim isyarah. Isim mubham yang kedua adalah isim isyarah. Itu hada, hadihi, dzalika, tilka. Ini menunjukkan isim isyarah. Contoh, hada kitabun. Ini adalah kitab. Jadi tentu menunjukkan terhadap sesuatu yang tentu yang ditunjukkan dengan isim isyarah lafadz hada, kitabun. Itu merupakan isim mubham. Jadi ada dua, isim mausul dan isim isyarah. Kemudian yang selanjutnya daripada isim ma'rifat, yang keempat adalah isim yang dimasuki oleh alif dan lam. Contoh ar-rajulu, al-gulamu itu adalah isim yang dimasuki oleh alif lam. Ketika isim dimasuki alif lam, maka otomatis isim tersebut menjadi isim ma'rifat yang tentu, tidak lagi menjadi umum. Kalau sudah dimasuki dengan alif lam, maka menjadi isim ma'rifat yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tentu. Yang kelima, isim ma'rifat adalah kalimat yang diidopatkan terhadap salah satu yang empat. Yang diidopatkan ataupun disatukan dengan salah satu yang empat yang tadi kita telah sebutkan sebelumnya. Yang pertama yang diidopatkan dengan isim domir. Contoh gulami. Nah, ini diidopatkan lafadz gulamun menjadi dengan isim domir. Jadi tentu karena ada isim domir. Yang mana isim domir tadi termasuk isim ma'rifat. Yang kedua yang diidopatkan dengan isim alam. Contoh gulamu zaidin. Ini didapatkan dengan isim alam yang menunjukkan nama. Jadi gulamu yang tadinya isim nakiroh dikarenakan diidopatkan dengan isim alam akan menjadi ma'rifat tentu, gulamu zaidin. Yang ketiga yang diidopatkan dengan isim yang memakai alif lam. Jadi ketika didapatkan dengan isim yang memakai alif lam, maka otomatis menjadi isim ma'rifat. Yang keempat adalah yang diidopatkan dengan isim mubham. Nah, di sini contohnya adalah gulamul ladzi qoma abuhu, yang mana isim mubhamnya lafadz alladzi. Ini merupakan isim mausul dikarenakan diidopatkan lafadz gulamu dengan isim mubham yaitu isim mausul lafadz alladzi, maka menjadi isim ma'rifat. Itu yang pertama, isim ma'rifat. Ada 5. Yang pertama isim domir, kedua isim alam, yang ketiga isim yang memakai alif lam, yang keempat isim mubham, yang mana isinya isim mubham itu adalah isim mausul dan isim isyarah, dan yang kelima yang diidopatkan dengan salah satu yang 4 yang sebelumnya. Itu adalah isim ma'rifat. Yang kedua ada isim nakiroh. Pengertian isim nakiroh adalah kulus min sya'in fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun duna akhara. Itu setiap isim yang menunjukkan terhadap umum
dan tidak ditentukan kepada salah satu ataupun yang lainnya. Jadi kalau isim nakiroh itu sebaliknya daripada isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tentu, kalau isim nakiroh itu menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Contoh di sini lafaz rojulun. Rojulun ataupun laki-laki itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan terhadap umum, laki-laki ataupun perempuan, tidak tentu karena banyak laki-laki ataupun perempuan, jadi itu adalah secara umum. Kalau ma'rifat kan sudah tentu, nama Zaidun berarti kita tahu berarti yang dituju, yang dimaksud adalah Zaid, orang yang bernama Zaid. Kalau isim nakiroh itu secara umum, rajulun, laki-laki, berarti kan secara umum laki-laki banyak, tidak tentu kepada satu orang. Adapun tanda dari isim nakiroh yaitu setiap isim yang sah dimasuki alif dan lam. Tapi kalau sudah dimasuki alif dan lam menjadi isim ma'rifat. Jadi setiap isim yang bisa sah dimasuki oleh alif lam, maka itu tandanya isim nakiroh. Tapi kalau misalkan sudah dimasuki alif lam menjadi isim ma'rifat. Contoh rojulun itu adalah isim nakiroh menunjukkan terhadap umum. Tetapi kalau dimasuki oleh alif lam jadi ar-rojulu, maka itu menunjukkan isim ma'rifat, menunjukkan tentu yang dimaksudnya itu laki-laki yang dia maksud. Misalkan kalau kita kan tidak tahu namanya, kita menunjukkan laki-laki yang itu dengan bisa disidin dengan memakai alif lam. Itu kalau misalkan sudah dimasuki alif lam maka menjadi isim ma'rifat. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan isim ma'rifat dan nakiroh, isim ma'rifat adalah kalimat yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tentu, yang mana isinya itu ada 5, isim domir, isim mubham, isim yang dimasuki alif lam, terus isim yang didapatkan dengan salah satu yang 4, dan yang kedua ada isim nakiroh. Isim nakiroh yaitu kalimat yang menunjukkan terhadap umum dan tidak ditentukan kepada salah satu ataupun yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.